mendengar pengumuman daripada Penatua Stanley. Dipersilakan. Salam saudara, selamat hari Minggu. Saya ingin ucapkan kepada kita semua yang di sini yang menonton saya di dalam rekaman ini. Dan di kesempatan ini saya ingin mengumumkan beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui dalam pelayanan bahasa Malaysia kita di BMBC ya. Yang pertama saya ingin umumkan masa ini pada hari ini, yaitu mengenai tentang menjaga kesihatan ya. Sebab sekarang ini kita masih lagi dalam keadaan yang sukar untuk menghadapi coronavirus ini ataupun COVID-19 ini. Dan saya berharap kepada kita semua akan menjaga kesihatan masing-masing di tempat masing-masing ya. Dan seandainya kita keluar dari rumah, sila pastikan kita dapat mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam semua kedai-kedai yang kita lawat ya, ataupun gedung-gedung yang kita lawat, tentang mengenai jarak, begitu juga dengan pemakaian penutup hidung, begitu juga dengan sanitizer ya. Sila pastikan itu kita gunakan kemanapun kita berada. Dan yang kedua itu mengenai tentang kebaktian, sesi kebaktian kita di gereja ya. Mungkin banyak di antara kita tertanya-tanya pada saat ini, tetapi gereja kita masih lagi tidak dijalankan buat masa ini. Harap bersabar kepada kita semua. Selepas selesainya MCO ini, kita akan adakan kebaktian kita di gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai doa. Setiap kita harus tekun berdoa. Di dalam doa kita berdoa untuk sesama kita, ahli-ahli yang lain di dalam pelayanan kita di BMBC ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai uang persembahan, seperti yang saya telah nyatakan ataupun beritahu di dalam pengumuman saya sebelum ini, bahwa di dalam keadaan kita masih sekarang tidak beribadah di rumah sendiri, sila pastikan uang persepuluhan yang kita ingin berikan kita diasingkan dan disimpan. Selepasnya selesai MCO ini, kita mungkin beri uang persembahan dan persepuluhan yang kita beri kepada gereja itu, kita kembalikan kepada gereja kita di dalam pelayanan kita. Ya, sampai di sini saja pengumuman yang saya ingin beritahu kepada kita, dan saya berharap pengumuman ini akan memberi sedikit info kepada kita di dalam pelayanan BMBC. Sekian, salam dan selamat hari Minggu untuk kita di dalam pelayanan BMBC. Sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya mempersilakan saudara Stephen untuk membaca firman Tuhan pertama ini. Hai, selamat pagi dan shalom semua. Hari ini saya ditugaskan untuk membaca ayat untuk pembacaan kita hari ini lah. Jadi ayat bacaan kita hari ini dipetik dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 4. Kemudian ayat 10 hingga 18. Jadi tajuk besar ayat kita pada pagi ini adalah Saulus bertobat. Jadi ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis-majlis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian ayat 10,
Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya. Dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Kemudian ayat 11, firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh kerana namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat terakhir, ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan terus mendengar daripada sabda firman Tuhan, dan saya mempersilakan Pastor Jack untuk menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Salam saudari, selamat bertemu kembali di dalam ataupun melalui pelayanan rekaman ini. Ini adalah Ahad yang ke-15 di mana kita stay at home. Bagaimanapun kami doakan saudari tetap kuat di dalam imanmu, tetap sehat, tetap semuanya baik-baik secara pribadi dan juga secara keluarga dimanapun saudari berada. Kita teruskan dengan firman Tuhan di bawah tema tetaplah kuat yang telah kita pelajari selama ini. Sebab sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mempunyai Allah yang adalah Mesias, yang adalah Kristus. Nanti saya akan lanjutkan dengan apa maksudnya Mesias, Kristus ini. Dan kita cuma tetap tinggal untuk berusaha mengenalinya dengan lebih mendalam, supaya kita dapat semakin percaya. Karena iman percaya kita bertumbuh dari hasil pengenalan kita yang mendalam tentang Dia yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat membaca daripada Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Tapi saya akan membaca hanya ayat yang ke-18 hingga 21. Kalian boleh membaca seterusnya hingga ayat yang ke-27 dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-18 mengatakan, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan ramai orang yang mengikuti Yesus
tetapi tidak semua orang mengenalnya secara pribadi. Padahal pengenalan yang benar akan melahirkan dasar pengakuan yang kuat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Yesus untuk mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Jawab para murid pun berbeda, karena mereka menjawab menurut kata orang lain. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, sementara murid lain mengatakan apa yang orang lain katakan, bahwa ia adalah Elia. Bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah nabi terdahulu yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, kepada murid-muridnya ini dengan lebih secara pribadi kepada mereka. Dia bertanya, menurutmu, menurut kamu, siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, ayat yang ke-20, Mesias dari Allah. Engkau adalah Mesias dari Allah. Nah, pelajarannya yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai orang percaya, tidak cukup saudara-saudari hanya menjadi pengikut Yesus. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya menjadi pengikut Yesus. Tidak cukup hanya seperti orang ramai yang mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka mengikuti. Kemana Yesus mengadakan mukjizat, mereka mengalami mukjizat. Kemana Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, mereka menyaksikannya. Tidak cukup hanya menjadi pengikut Yesus. Dan akhirnya, buktinya tidak cukup bagi orang ramai itu adalah jawaban mereka tentang siapa dia. Ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, ada pula yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu daripada nabi-nabi yang telah mati, telah sekarang bangkit daripada kematian. Nah, tidak cukup untuk hanya menjadi pengikut Yesus, apalagi hanya untuk memiliki nama Kristen itu. Hanya nama, dia adalah sebagai orang percaya. Lebih dari itu, saudari, kita harus mengenalnya secara mendalam. Kita memang harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Namun, pengakuan kita itu janganlah berdasarkan apa kata orang lain. Pengakuan itu harus lahir dari pengenalan yang benar akan Allah oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudari percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hari ini, saat ini, siapa Yesus? Menurutmu siapa Yesus? Saudara-saudari percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Oh, nanti dulu. Sebaliknya, kita harus mengenali dulu secara mendalam siapa Yesus ini sebelum kita menjawab siapa Yesus. Adapun sebelum kita menjawab Yesus adalah Mesias dari Allah, kita terlebih dahulu perlu mengenalinya secara mendalam. Setelah itu barulah kita dapat menyatakan siapa dia bagi kita. Adapun menurut kita, menurut saya, siapa Yesus? Saya perlu terlebih dahulu mengenalinya dengan lebih mendalam. Percaya kepada yang tidak dikenal, saudara-saudari, adalah tindakan yang berbahaya. Itu sebabnya kita perlu terlebih dahulu mengenali Yesus. Kita perlu berusaha untuk mengenalinya dengan mendalam lagi. Karena percaya kepada yang tidak dikenal adalah satu tindakan yang berbahaya. Apalagi di zaman ini, iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Lihat daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat 3 dan 4, dan ayat yang ke-14. Ayat 3 dan 4, tetapi aku takut, kata Paulus,
Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus mengatakan, ya takut, ya bimbang, jangan-jangan orang-orang percaya di Korintus ini tidak lagi mengenal siapa Allah, siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, sehingga mereka terikut-ikut dengan ajaran pemberitaan tentang Yesus yang lain, menerima roh yang lain, menerima Injil yang lain, yang bukan Injil yang benar. Dan dia lanjutkan ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Paulus mengatakan bahwa tidak heran kalau ada ajaran-ajaran yang lain, ada Injil yang lain, ada roh yang lain diajar, diterima, bahkan diterima oleh orang yang percaya. Ada Yesus yang lain yang diajar, sebab iblis hingga ke hari ini boleh menyamar sebagai malaikat terang. Dan Petrus menjawab kepada Yesus, menurutnya siapa Yesus ini? Dia menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Nah, apa artinya Mesias? Apa artinya Mesias? Kalimat Mesias ini berasal dari bahasa Ibrani Masia, yang kemudiannya kalimat Mesias ini diterjemahkan kepada bahasa Yunani dengan kata Kristos. Masia, Mesias, atau Kristos maksudnya adalah yang diurapi, atau yang dilantik, atau yang dipilih oleh Allah. Itu maksudnya Masia, Mesias, Kristos. Ia adalah yang diurapi, yang dilantik, yang dipilih oleh Allah sendiri. Kemudiannya Kristos itu ditransliterasikan kepada bahasa Inggris sebagai Christ, yang kemudiannya ditransliterasikan juga kepada bahasa Malaysia Indonesia sebagai Kristus. Jadi kata Mesias atau Kristus adalah satu gelaran, bukan nama orang. Nah, kata Mesias ataupun Kristus yang diberi kepada Yesus ini bukan namanya, tapi itu adalah suatu gelaran yang mengatasi segala gelaran yang pernah diberikan kepada sesiapapun. Karena maksud Kristus, maksud Kristus, maksud Masia, maksud Mesias ini, dia adalah yang diurapi, yang dipilih, yang dilantik oleh Allah sendiri. Jadi ia mengatasi segala gelaran yang ada, yang pernah diberikan, yang akan diberikan kepada sesiapapun. Jadi apabila kita menggunakan kalimat Yesus Kristus, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, ia berarti Yesus Sang Mesias. Jadi Mesias itu, Kristus itu adalah gelaran Yesus. Karena nama Yesus adalah sangat populer pada abad yang pertama, maka nama Yesus ini
digabungkan dengan Kristus akhirnya, ataupun pada permulaannya. Ia akan akhirnya menjadi Yesus Kristus ataupun Kristus Yesus Tuhan. Nah, ini untuk membedakan nama-nama Yesus yang lain. Karena pada abad yang pertama itu memang nama Yesus ataupun Jesus itu agak populer. Bahkan hingga kepada hari ini ada nama orang yang khususnya dari latihan mereka masih memakai nama Jesus, kan? Ada pemain bola sepak yang namanya Jesus. Jadi untuk membedakan pada abad yang pertama itu nama Yesus yang lain itu, maka Yesus yang kita imani ini digabungkan dengan panggilan Yesus Kristus ataupun Kristus Yesus. Nah, kita telah dengan singkatnya saya memberi apa maksudnya Mesias ini. Karena Petrus sendiri mengatakan engkau adalah Mesias dari Allah. Jadi ia berarti yang diurapi, dilantik, yang dipilih. Itu nama, itu gelaran yang diberi kepada Yesus yang kita sebut sebagai Kristus. Nama Yesus itu juga punya maknanya sendiri, ya. Nama Jesus ataupun Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua ataupun Yosua, yang kemudiannya disingkatkan dalam bahasa Aram sebagai Yesua. Nah, Yosua berarti Yahweh yang menyelamatkan, atau keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, itu maksudnya Yesus. Kristus maksudnya yang diurapi, yang dipilih, yang dilantik oleh Allah sendiri, yang berasal daripada bahasa Ibraninya Masia, yang kemudiannya menjadi Mesias. Yosua berarti Yahweh yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Firman Tuhan merujuk kepada maksud nama Yesus ini, Yesua ini, seperti Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bermaksud tiada penyelamatan lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali di dalam nama Yesus Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bermaksud siapapun yang menyeru, siapapun yang memanggil nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, ketika giliran Yesus membaca kitab suci di rumah ibadat orang Yahudi, dia membaca dari kitab Yesaya yang merujuk kepada dirinya adalah Mesias. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, gilirannya adalah untuk membaca ayat pembacaan yang telah disediakan untuknya, untuk dibaca. Sama seperti kita ada jemaat yang mengambil giliran untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan pada hari Ahad tersebut. Dan tiba waktunya Yesus untuk membaca ayat yang telah disediakan untuknya dibaca pada hari itu. Dan ayat yang telah disediakan adalah ayat yang merujuk kepada dirinya sendiri. Lihat daripada Lukas pasal yang keempat ayat 17 hingga 21, di mana di dalam ayat yang ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini ayat kitab suci ini telah terlaksana ketika kamu mendengarnya. Nah, saudara-saudari, perkataan yang pernah disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Hosea, perlu kita perhatikan baik-baik. Karena seperti yang saya katakan tadi, pengenalan yang kurang akan, bahkan pengenalan yang tidak ada pada Yesus Kristus ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Bahkan sangat bahaya mempercayai pada nama sesiapapun kalau kita tidak mengenalinya. Ada kemungkinan jangan-jangan ajaran tentang Yesus yang lain, ajaran Injil yang lain, bahkan roh yang lain itu akhirnya merusak kehidupan kita, membinasakan kehidupan kita. Jadi perhatikan kata Nabi Hosea di sini daripada Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Manusia akan binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Allah menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bahaya sekali saudara-saudari kalau kita tidak mengenal Allah yang kita katakan, yang kita sembah ini, saudara-saudari. Oleh itu, marilah kita semakin giat dalam berusaha untuk mengenali Yesus Kristus. Karena dengan itu kita mampu memberikan pengakuan dari hati yang paling dalam bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Masiah, Yesus adalah Kristus yang diurapi, yang dipilih, yang dilantik oleh Allah. Yesus Kristus, Yosua HaMasiah, Yesus Sang Mesias. Kita dapat mengakui dengan benar dari hati kita karena kita mengenal siapa Yesus Kristus ini. Pengakuan akan Yesus sebagai Mesias merupakan fondasi iman yang kuat. Ini tidak akan dapat digoyahkan oleh ribuan macam godaan yang mengancam, yang datang menerpa hidup kita. Pengakuan itu merupakan fondasi iman yang kuat. Sekalipun adanya ajaran tentang Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain datang menghadap kita, ya, pengakuan kita itu tidak akan goyah. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita tanamkan percaya hanya kepada Yesus, sebab Dia adalah yang diurapi, dilantik, dipilih dari Allah dan oleh Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, bangunkanlah kerinduan kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Sebab itu akan menjadikan iman kami semakin kukuh di dalam Engkau. Sekalipun mungkin ada banyak ajaran-ajaran yang lain yang datang, yang kami boleh dengar, apalagi pada hari ini, dengan internet yang memudahkan kami boleh mendengar ajaran-ajaran, khotbah-khotbah yang tersedia. Bapa, dengan pengenalan kami yang benar tentang Engkau, kami dapat membedakan ajaran mana yang benar. Oleh itu Bapa, kami doakan, bangunkanlah kerinduan kami untuk mengenal Tuhan dengan lebih mendalam di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu, baik sepanjang minggu yang akan datang ini, keluar masuk kami dari rumah. Tuhan, Engkau pelihara anak-anak-Mu, baik yang pergi bekerja siang malam,
Perjalanan mereka pergi pulang, Tuhan bawa dengan yang selamat. Baik para ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga, untuk urusan anak-anak mereka juga selama ini, Bapa, hadir Engkau bersama mereka, pelihara mereka dalam hidup mereka di saat ini. Lindungi mereka dari hal-hal yang bukan daripada Engkau. Bapa, Engkau sertai kami siang dan malam ya Bapa, sepanjang minggu ini. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan yang baik, perlindungan daripada sakit penyakit. Biarlah anak-anak-Mu tetap hidup di dalam kekuatan iman mereka dalam menghadapi situasi yang sedang kami lalui di saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan hidup kita dan menerima doa berkat ini buat kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan katakan, amin.